Assalamualaikum, hai tim, kembali lagi dengan aku Dr. Iqbal di sini. Sebelumnya kan kita udah cerita-cerita tentang edukasi kesehatan, informasi kesehatan di video-video aku sebelumnya di Klinik Online Medikbal. Kalian harus nonton ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten buat kalian semua. Nah, kali ini lebih beda lagi dan lebih fresh lagi karena sebelumnya aku belum pernah menceritakan tentang hal ini kepada kalian semuanya. Dan ini merupakan hal baru bagi aku dan tantangan baru pastinya akan memberikan warna baru di channel aku. Ini kita akan bercerita tentang cerita horor dunia medis atau dunia kedokteran. Kita punya cerita dari seorang dokter, dokter umum yang mana dulu dia pernah koas. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ceritakan. Check it out. Nah, kali ini cerita horor yang akan kita ceritakan dari seorang dokter yang identitasnya kita tutupi atau kita samarkan. Nah, kali ini kita kasih nama aja dokter ini tuh dokter Denny, misalnya dokter Denny bertugas sebagai dokter koas di rumah sakit A. Nah, si dokter Denny ini itu ya seperti dokter-dokter lainnya pasti menempuh pendidikan seperti aku juga. Kalau misalnya dulu itu 3,5 tahun itu untuk S1-nya, kemudian dilanjutkan 1,5 sampai 2 tahun itu untuk koas, kemudian dilanjutkan setelah jadi dokter disumpah dilanjutkan 1 tahun untuk internship, baru praktek sebagai dokter umum yang seutuhnya. Si dokter Denny itu sekarang dia di fase baru masuk koas. Stase pertamanya itu stase anak atau stase pediatri. Nah, sekedar informasi saja, kalau misalnya di koas itu ada stase mayor dan stase minor. Nah, kalau stase mayor itu kayak stase pediatrik atau stase anak gitu ya. Kemudian ada stase obgyn, obsesi ginekologi atau kandungan. Kemudian stase interna, itu stase ilmu penyakit dalam. Kemudian ada stase bedah. Dan selain itu masuk stase minor. Nah, dan juga kalau kita koas itu nggak sendirian. Itu pasti akan diplot berdasarkan kelompok-kelompok gitu, yang mana di dalam kelompok itu ada beberapa dokter tergantung jumlah satu angkatannya itu berapa orang dibagi ke dalam beberapa stase gitu, dan itu banyak gitu stasenya. Jadi mungkin sekitar 5 sampai 10 bahkan lebih ya, itu bisa juga. Nah, jadi si dokter Denny itu lagi stase pertama yaitu stase pediatri atau stase anak, ilmu kesehatan anak. Yang mana dia nih dapat stase luar kota. Jadi kalau misalnya seorang dokter itu saat koas, itu dia ada masa 2 bulan nih stase anak. Sebulannya itu di rumah sakit dekat kampus, di dalam kota. Sebulannya lagi di rumah sakit satelit atau di luar kota gitu. Nah, itu untuk lebih expand aja belajarnya, lebih banyak pengalaman gitu. Nah, si dokter Denny itu lagi di stase luar kota. Dokter Denny ini dan beberapa teman-temannya itu juga ditempatkan di kota A. Nah, di rumah sakit A. Yang mana dia tuh ternyata di situ jadwalnya dapat 1 minggu di kamar bayi dan 1 minggu di bangsal anak. Berarti ini dia sekelompok koasnya ini tuh dikasih tugas untuk di kamar bayi sama di bangsal anak aja gitu. Selain itu nggak usah gitu kan. Nah, jadi berhubungan bagian anak ini, stase pertamanya itu adalah stase untuk koasnya dia. Jadi otomatis teman-temannya itu kan belum ada yang mencoba stase itu. Seperti teman-temannya lain juga pertama kali nyoba bedah, pertama kali nyoba anestesi, pasti kayak gitu kan. Otomatis kalau dia cari operan atau informasi-informasi gimana sih caranya kita praktek di sini, apa sih aturan yang kita boleh kerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, itu kan yang tahu adalah kakak tingkatnya. Nah, dia bertanya nih ke kakak tingkatnya, yang mana kakak tingkatnya ini ternyata orangnya itu memang apa ya, introvert gitu ya, kayak mager gitu, kalau mau ditanya-tanya tuh mager, apa informasinya tuh singkat-singkat lah istilahnya. Jadi dia nanya nih ke salah satu kakak tingkatnya. Dia nelpon sama kakak tingkatnya. Halo kak gitu. Ya, dia cerita tentang operan-operan, dia tanya-tanya apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhkan atau tidak dilakukan di rumah sakit A ini gitu saat stase anak gitu. Dijabarkan tuh sama kakak tingkatnya. Nah, setelah itu ada percakapan yang cukup menarik. Jadi dia bilang seperti ini kakak tingkatnya. Kalau waktu jaga malam itu hati-hati ya, banyak berdoa dan jangan lupa sholat. Terus si Dr. Denny itu kan kayak kaget gitu. Apa sih gitu? Ini kan kita minta operan atau minta informasi tentang gimana praktek gitu, bukan tentang
hal-hal seperti ini, tapi diingatkan seperti ini juga nggak apa-apa, setidaknya itu untuk mengingatkan dia sebagai seorang muslim juga gitu. Nah, dia tanya tuh, "Emang kenapa Mas?" katanya. Dijawab, "Nggak apa-apa, ntar kamu akan tahu sendiri." Tiba-tiba dia merinding sebadan badan. "Ini ada apa?" katanya gitu. Dia mau nanya ke kakak tingkatnya ini tapi kayak segan gitu. Mau nggak mendengarkan, tetapi ini cukup bikin dia overthinking gitu. Otomatis ya udah dia bilang, "Makasih Bang, makasih Mas udah ngasih informasi," katanya gitu. Terus dia mikir, "Kok ngeri banget ya? Kok kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin dari praktek di rumah sakit ini," gitu. Nah, kebetulan untuk jadwal-jadwal jaga malam itu kan akan di-rolling nih satu-satu. Jadi per malam itu jaga malamnya cuma satu orang, satu dokter koas aja. Nah, kebetulan hari pertama dia jaga ini ternyata yang jaga malam itu temennya, bukan dia. Ternyata si dokter Denny itu dapat hari yang kedua besoknya. Nah, kebetulan yang jaga malam pertama ini adalah temannya si dokter Denny dan si dokter Denny ini tidur di rumah. Besok paginya dia tanya, katanya, "Gimana bro tadi malam, jaganya aman gak?" Katanya gitu. Terus dijawab nih sama temennya, "Aman kok, bayi-bayinya sehat, bisa tidur sampai pagi, nyenyak," katanya gitu, "nggak ada yang aneh-aneh." "Oh, alhamdulillah ya," katanya itu. "Ya udah deh, nanti malam aku juga jaga nih, mudah-mudahan sama seperti kamu nggak ada yang aneh-aneh juga, lancar lancar-lancar pokoknya," gitu katanya. Oke, terus dia kayak, "Oh, alhamdulillah agak lega lah dari dengar jawaban dari temannya ini, karena malam ini dia jaga, jadi setidaknya ada menenangkan pikirannya setelah dikabarkan oleh kakak tingkatnya tadi kan, bahwasannya cari tahu aja sendiri ini ada apa, tapi ternyata temannya sendiri itu jaga malam ya biasa aja gitu. Oke, dan dia berdoa hari itu semoga malam ini dia jaga aman, tentram, dan damai, nggak ada pasien yang kenapa-napa, nggak ada yang harus ditakutin, dan dia harus berani. Nah, sebenarnya nih tim, si Dokter Denny itu orangnya juga nggak penakut banget, tetapi kalau misalnya ada cerita horor ataupun ada kejadian horor itu dia ya nggak berani juga gitu. Jadi kayak mau berespon terhadap cerita horor kadang dia juga takut gitu kan. Sedangkan dia tuh juga seorang dokter koas yang mana harus berani terhadap apa-apa yang terjadi nanti ke depannya. Dia kan baru masuk koas nih. Kalau misalnya kita di kampus kan kita rame, kita ke kelas rame, ke kantin rame, ke perpus rame, jadi nggak ada yang sendiri-sendirian gitu loh. Ya kayak kampus biasanya. Tapi kalau koas kan kita udah masuk ke fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, klinik, puskesmas. Kalau misalnya kita mau menangani pasien ya kita dipanggil ya kita sendiri yang luncur gitu. Misalnya kita yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman sejawat yang mengikuti itu paling dari kamar lain atau ruangan lain gitu kan. Nah, otomatis akan banyak waktu untuk sendiri-sendiri nih. Sedangkan jaga malamnya aja hari ini itu juga sendiri guys, nggak ada temennya, paling ya perawat, tapi kan beda kamar ya, ini kamar dokter, dokter koas sama satu lagi kamar perawat itu beda gitu, dan kamar bayi juga beda gitu. Nah, si dokter Denny itu dulu kecilnya memang orangnya agak penakut, dan dia belum pernah mengalami hal-hal yang namanya berbau horor ataupun melihat makhluk halus gitu. Otomatis dia nih masih sangat takut terhadap hal-hal tersebut. Dia anak bungsu juga, dan dia sering ditakut-takutin sama kakaknya. Jadi otomatis dia kayak, ya mau gimana gitu, karena ini tanggung jawab, harus dijalanin dengan walaupun ada rasa takut yang mendalam di dirinya, tapi harus dijalanin gitu. Sama kayak aku dulu juga sih, aku dulu waktu koas juga pernah ada situasi gitu, kayak ya ada merindingnya juga kalau misalnya lewat lorong gitu sendirian dan lampunya remang-remang itu juga serem sih. Lanjut kita ke Dokter Denny. Jadi Dokter Denny itu dia kan jaga malam nih hari ini. Dia tuh jaga di kamar bayi ya, bukan bangsal anak. Nah, kamar bayi dan bangsal anak ini tuh satu gedung, guys. Jadi gedungnya ini berbeda dengan gedung lainnya. Kayak kamar bedah, ruangan anestesi atau ruangan poli atau segala macam, itu beda ruangan. Jadi kalau misalnya mau minta bantuan ke teman sejawat lain, itu harus manggil dulu kan, harus nelpon dulu dan nunggu teman sejawatnya itu untuk datang jalan gitu beberapa meter gitu. Bangunannya ini tuh bangunan anak ini itu nggak terlalu besar sebenarnya, cuman ada 2 ruangan utama, kemudian di sampingnya tuh ada kamar koas,
Dan juga ada kamar perawat, yang mana kamar perawat tuh jauh di depan ya. Ini pintu depan. Misalnya ini gimana ya analoginya? Misalnya ini pintu depan nih, pintu depan. Nah, di dekat pintu depan ini ada kamar perawat. Nah, nanti ada lorong, terus ada kamar bayi, terus ada lorong lagi, ada kamar si dokter koasnya. Gitu loh. Jadi kayak melewati kamar bayi dulu baru bisa sampai ke kamar koasnya. Sedangkan kamar dokter koas ini tuh ada di pojok belakang banget. Bayangkan. Sumpah aku merinding. Merinding sumpah. Nah, jadi kamar koas itu tempat si dokter Denny itu istirahat ya. Kalau misalnya ada koas lain juga di malam-malam lain yang mau jaga, itu di sana istirahatnya. Kalau misalnya udah kerjaannya udah selesai, pasien nggak ada yang gawat, dan semuanya udah teratasi, itu boleh istirahat di sana gitu. Nah, sedangkan tiap jaga malam itu kan sendirian. Otomatis ya harus berani-berani gitu, nggak bisa takut-takutan, apalagi dia cowok, sedangkan perawat ini semuanya cewek malam itu gitu, nggak mungkin kan dia tidur bareng. Problemnya saat masuk ke kamar koas ini tuh, kamar dokter koas ini tuh, itu nggak ada pintunya guys, jadi pintunya itu cuman ada tirai, kayak tali di atas, terus ada tirai gitu, otomatis kalau misalnya ada angin tuh kayak melambai-lambai gitu kan, sebenarnya sih nggak ada angin, karena dia kedap juga ruangannya, ada AC, cuman AC-nya ini nggak ngadap ke tirai, otomatis tirainya tuh kayak utuh aja, nggak gerak-gerak gitu. Tapi kalau kita sentuh baru gerak ya. Nah, dan angin pun juga nggak ada yang lewat, cuma udara biasa, kayak tenang aja gitu. Dan di balik tirai ini kalau dilihat dari dalam kamar koas, itu lorong, seperti yang aku gambarkan tadi, lorong ke kamar bayi. Jadi otomatis kalau misalnya si dokter Denny ini tidur di kamarnya, kalau dia lihat ke tirai, kalau dia sibak tirainya itu kelihatan lorong, dan di depan lorong itu ada kamar bayi gitu. Nah, sedangkan lorong menuju dari kamar bayi ke kamar koas ini itu tuh lampunya itu nggak ada. Bayangkan lampunya nggak ada, ya Allah, sumpah aku merinding banget sumpah aku ini. Nah, lampunya tuh nggak ada, jadi cahaya untuk penerangan di lorongnya ini tuh dari kamarnya si dokter koas sama cahaya dari kamar bayi. Jadi biasnya itulah yang menerangi lorongnya ini. Otomatis ya kayak gelap iya, remang-remang juga iya, terang pun enggak gitu. Kalau jalan ke sana pasti kayak kalau udah malam-malam kayak suasananya juga cukup hening ya karena nggak ada orang kan. Ini pengalaman si Dokter Denny di minggu pertama, yaitu bukan sesuatu yang menyenangkan awalnya karena dia expect kayak mungkin rumah sakit ini rame atau rumah sakit ini tuh bakal banyak penerangan. Ternyata fasilitas kesehatan di rumah sakit ini pun juga terbatas, bahkan sama bangunannya juga infrastrukturnya tuh juga terbatas juga ternyata. Nah, terhitung 2 hari pertama dia udah jaga tuh di sana kan, dan terhitung juga ada 2 bayi yang telah meninggal. Jadi yang satu bayinya meninggal karena prematur, lahirnya prematur. Yang bayi kedua itu meninggal karena dia gagal nafas karena suatu infeksi gitu. Setelah ditolong berhari-hari tetapi tidak ada perbaikan dan akhirnya meninggal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan malamnya si dokter ini jaga. Otomatis gimana perasaan kamu kalau jadi dokter? 2 hari nih, 2 hari pertama kamu koas masuk ke rumah sakit itu, tiba-tiba ada 2 bayi yang udah meninggal. Dan malamnya, hari kedua, kamu praktek. Kamu jaga malam. Gimana perasaan kamu sebagai dokter koas? Dan kamu jaga malam sendirian dengan suasana ruangan seperti itu. Sumpah aku merinding banget sih. Ya Allah. Nah, awalnya aman nih. Selesaiin catatan, selesaiin observasi terhadap bayi-bayi tersebut, kemudian juga udah selesai tugasnya, nyatat rekam medis dan semuanya. Pukul 23.00 saat udah malam jam 11 malam, dia masuk ke kamar koas untuk istirahat gitu. Terus si dokter Denny ini berwudu karena dia muslim, kemudian dia sholat, dia doa-doa, semoga malam ini baik-baik saja, tidak ada kejadian apa-apa. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Setelah sholat, dia pengen tidur. Si dokter Denny ini tidur, bismillah nih sampai pagi aman ya gitu. Dia kayak, oh, ya Allah gitu, lepaskan overthinking ini, buang rasa kegundahan dalam hati ini, insya Allah hari ini, malam ini semuanya lancar sampai pagi aku tidur nyenyak. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata yang diharapkan oleh dokter Denny ini jauh lebih
jauh lebih buruk dari yang dia perkirakan. Apa itu? Masuk kita ke keanehan yang pertama. Muncul di tengah-tengah malam itu. Jadi dia udah di kamar kan, dia udah mau tidur nih, udah baca doa, mau tidur. Suasana itu pasti sepi, sunyi. Karena orang yang perawatnya aja di kamarnya udah tidur dari jam 10 tadi. Dia baru tidur jam 11 gitu. Emang perawat ini emang, aduh ya Allah, harusnya tidur tuh bareng gitu biar kita tuh sama-sama kerja gitu kan. Ini enggak, dia tidur duluan loh, baru dokter dokter koasnya tidur belakangan. Emang kayak gitu sih guys kita itu. Nah jadi ya udahlah, lupakan. Kan ini yang pertama, saat dia tidur, ini dia mau tidur nih. Bismika Allahumma ya bismika amut amin. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini nggak ada gangguan, nggak ada hal-hal yang aneh, nggak ada hal-hal yang menakutkan. Oke, dia tidur. Baru dia memicingkan mata, bentar aja nih kayak ini. Dia kebangun. Kebangun karena apa? Dia mendengar, aduh ya Allah aku merinding. Sayup-sayup suara gamelan, suara musik Jawa dari kejauhan. Tapi dia tuh kayak dari tadi kan gak ada orang pesta. Ya Allah, aku merinding sumpah, aku merinding. Jadi dia mendengar sayup-sayup suara gamelan gitu, suara musik Jawa. Ini dia udah ngerasa ada yang aneh. Terus dia coba untuk tidur gitu. Dia coba tidur. Lama-lama suara musik Jawa ini tuh gak hilang-hilang, malah makin dekat. Sedangkan dia nyari-nyari gitu, di mana sih sumber suaranya tadi? Dari tadi kan nggak ada orang yang pesta di sini gitu, nggak ada orang yang nikahan atau apa-apa gitu. Dari tadi tuh tenang, sayup, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Kok tiba-tiba ada suara gamelan gitu? Otomatis dia takut nih, udah mulai takut, udah overthinking, apa ini? Dia berpikiran bahwasannya coba aja suara gamelan ini tuh ada dari mungkin dari tadi siang sampai besok pagi. Berarti kan dia jelas tuh ada orang yang lagi pesta deket rumah sakit ini. Tapi ternyata pas dia tidur, itu dia kayak dengar suara gamelan dan itu dia takut banget karena dia berpikiran jangan-jangan ini suara cuma dia yang dengar. Soalnya perawat di depan itu ya biasa aja gitu, nggak ada yang keluar dari ruangannya, dia lihat kan. Nah, dia dia rasa gitu nggak ada orang yang lalu lalang di lorong ataupun di kamar bayi gitu. Dia udah pastiin gitu. Terus dia balik ke tempat tidurnya, dia coba berdoa, ya Allah ini apa ya Allah? Lindungi aku ya Allah malam ini, jangan sampai ada makhluk halus ataupun apa-apa yang menggangguku gitu katanya. Saya di sini hanya ingin bekerja ya Allah, saya hanya ingin koas ya Allah. Jangan ganggu saya ya Allah gitu katanya. Tolong jauh-jauhkan makhluk halus dari pandangan saya gitu katanya. Takut banget yang niatnya tidur nggak jadi tidur. Otomatis dia kayak kebangun aja gitu. Dia coba tidur nggak bisa. Yang ada tuh deg-degan. Karena suara gamelan ini makin keras di telinganya itu ada mungkin sekitar 15 sampai 20 menit dia dengar, guys. Bayangkan, apa yang kamu lakukan saat itu kalau misalnya kamu di posisi itu? Kalau aku sih udah kayak nelpon orang atau nelpon perawatnya ke depan atau teriak, "Hoi!" gitu misalnya. Aku lagi di kamar koas sendirian tiba-tiba aku dengar yang kayak gini, "Tolong, tolong!" gitu. Kalau aku udah kayak gitu sih udah heboh. Nah, si Dokter Denny itu dia berusaha untuk kalem gitu ya, untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba dalam hati kecilnya dia ngomong kayak gini, ini kok makin keras makin keras. Biasanya kan orang-orang dulu tuh bilang kalau misalnya jika kamu mendengar suara gaib itu makin keras, itu berarti dia makin jauh. Ya nggak sih? Makin jauh. Kalau kamu mendengarnya itu semakin halus, itu berarti dia makin dekat gitu. Nah, dia bisa tuh menenangkan dirinya. Otomatis dia kayak ngerasa, oh berarti kalau memang ini gangguan dari makhluk halus, berarti makhluk halusnya tuh nggak ada di sekitar aku sekarang. Pasti dia udah jauh banget dari aku, mungkin posisinya gitu katanya. Dia coba nenangin dirinya. Suaranya tiba-tiba sepi, sunyi, senyap, hilang. Nggak ada, suara gemelan itu tiba-tiba nggak ada. Nah, otomatis dia kayak ngerasa, dalam hatinya ngomong kayak gini, oh cuma gitu, katanya gitu, oh cuma bentar. Dia tiba-tiba sombong gitu, tiba-tiba dia takabur gitu. Nah, langsung dia mengingatin dirinya, jangan sombong, jangan takabur, ini kamu lagi sendirian di dalam kamar koas. Nggak ada orang, kamar perawat jauh di depan, dan ini kamar bayi lorong gelap.
tidak ada apa-apa gitu. Dia langsung kayak jangan jangan sombong Denny katanya gitu. Nah otomatis dia kayak berusaha untuk tidur, berusaha untuk menenangkan dirinya. Akhirnya dia coba untuk tertidur. Akhirnya dia tertidur. Nah belum selesai di sini guys. Saat dia mau coba tertidur, langsung menyusul keanehan berikutnya, yaitu ada kan kain yang nutup atau tirai yang nutup pintunya itu kan gak ada pintu tuh kamar si dokter koas ini. Nah jadi dia tuh cuma kain aja. Nah kainnya tuh tiba-tiba tertiup angin, gerak gitu loh, kayak tertiup angin gitu, gerak melambai-lambai gitu pelan-pelan. Awalnya pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah saat dia lihat, kok gerak ya tirai ini? Ada apa? Terus dia panggil perawatnya, Mbak perawat, halo, ada yang gerakin tirai ya? Ada apa? Katanya gitu. Diem aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang bales. Di situ dia makin takut, sumpah aku merinding. Dia makin takut, akhirnya dia kayak nunggu-nunggu, dia lihat dengan seksama. Dia lihat ke tirai itu kok gerak-gerak ya. Makin lama geraknya ini tuh makin kuat gitu loh. Nggak ada yang gerakin, nggak ada yang angin lewat pun nggak ada, karena AC-nya itu bukan ngarah ke tirainya, ngarah itu ke dinding gitu. Otomatis dari tadi pun kalau nggak disentuh tuh tirai itu nggak gerak gitu. Gerak, gerak, gerak tuh tirai ya. Lama-lama di balik tirai itu kan ada lorong. Ada lorong yang mana kalau misalnya tirai itu tersibak, itu ada lorong dan di situ ada kamar bayi. Nah, dia kayak gini, dia ngelihat ke tirai itu. Dia lihat lama-lama. Awalnya dia takut, dia pejamin matanya, dia takut gitu kan, dia buka lagi, dia pejamin lagi, dia buka lagi, dia pejamin lagi, dia buka lagi, terus dia pejamin lagi, baru dia mau buka lagi, tiba-tiba, sumpah merinding banget. Tirai yang ada di pintunya itu tersibak guys, tersibak lebar gitu. Tiba-tiba tersibak lebar gitu. Astagfirullahaladzim, ada yang gerak. Siapa? Perasaan aku sendirian deh di sini, nggak ada apa-apa tahu. Ya Allah. Nah, oke lanjut. Tiba-tiba tersibak. Saat tirainya tersibak guys, tiba-tiba saat dia buka mata dari pejaman matanya itu, tiba-tiba dia melihat sosok hitam bertubuh besar berdiri di tengah-tengah lorong. Sumpah aku merinding banget. Dia cuma diem doang di sana. Sekilas dia lihat gitu kan, tersibak gitu, set gitu. Dia lihat ada sosok besar hitam berdiri di tengah lorong. Lampunya nggak ada, cuman ada penerangan dari kamarnya aja. Dia lihat, itu siapa? Gitu katanya. Dia panggil. Bodoh kan si dokter ini. Tiba-tiba dia panggil, Mbak perawat ya yang di lorong, katanya gitu. Nggak ada yang nyaut. Nggak ada yang nyaut guys sama sekali. Tiba-tiba dia tuh takut banget, udah mau bergerak, tiba-tiba kayak freeze gitu badannya. Terus dia mau ngomong itu kayak terbata-bata gitu loh, karena takut kan. Otomatis dia udah keringat dingin. Terus kesibak lagi. Kelihat lagi dong, dan makin dekat. Makin dekat, kayak jarak 1 meter, 2 meter dari depan tirainya itu. Tiba-tiba dia kayak, hah? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ada apa ya Allah, itu siapa ya Allah. Dia panggil lagi, Mbak perawat, ada apa Mbak perawat, ada yang bisa saya bantu, masuk aja, katanya gitu. Dia ngomong kayak gitu, beraninya dia bilang masuk aja, gitu. Tiba-tiba dia kayak, oke, ini nggak bener, ini pasti bukan orang, katanya gitu loh. Jadi kayak dia nggak nyaut gitu loh. Jadi mau dipanggil Mbak perawat nggak nyaut sama sekali, karena dia lihat pun perawakannya itu nggak jelas guys. Jadi kan perawat itu pakai hijab semua ya. Jadi dia tuh seperti orang tapi besar gitu. Ada kayak cowok, mungkin kayak cewek juga bisa gitu katanya. Jadi besar aja, gelap gitu, hitam gitu. Nah abis itu tersibak lagi kain ini. Dia lihat, oh hilang sosok ini. Sosok ini hilang, nggak ada siapa-siapa di lorong ini. Dia beraniin melangkahkan kakinya untuk buka si tirai ini, dilihat ke lorong itu, nggak ada apa-apa. Oke, dia masuk lagi. Dia nggak berani lewatin lorong itu.
Dia masuk lagi ke kamarnya, kemudian ini coba untuk doa lagi. Ya Allah, itu tadi apa ya Allah? Jauhkan saya dari pandangan-pandangan melihat makhluk halus ya Allah. Jauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk ya Allah. Dia baca doa, dia baca ayat kursi, dia baca ayat-ayat yang dia hafal, dia baca semuanya. Kemudian dia duduk di atas sejadah, dia bawa sejadah itu ke atas kasurnya, dia duduk di sana. Tapi kayak duduknya tuh kayak ngadap ke tirai ini gitu, karena dia was-was gitu, ada apa gitu kan. Akhirnya nggak ada gangguan lagi. Dia coba untuk tidur, akhirnya dia ketidur tuh. Dia itu udah sekitar jam 12-an ya. Nah, dia coba tidur. Dia coba pejamkan mata. Dia tertidur, alhamdulillah tertidur. Dia nggak tahu berapa lama tertidurnya, tetapi di tengah-tengah tidurnya itu mungkin dia ngerasa udah aman ya, tapi ternyata tidak guys, masih ada keanehan berikutnya. Waktu si dokter Denny ini udah tertidur pulas, tiba-tiba dia kan pakai selimut. Ada yang narik selimutnya. Sumpah. Jadi dia tidur nih, misalnya dia tidur ya, kayak gitu kayak. Tiba-tiba tuh kayak ada yang narik selimutnya gitu kayak, siapa ya? Tapi dia nggak buka matanya, dia tetap pejam matanya, dia tetap tidur gitu kayak. Terus dia tarik lagi gitu. Terus tiba-tiba ada yang narik lagi. Dia tarik lagi. Yang ketiga kali, ditarik, tapi nggak sampai semuanya jatuh ya selimutnya, tapi kayak setengah gitu sampai lutut. Terus dia kayak gitu. Pas dia lihat nggak ada apa-apa. Dia takut dong. Ada apa ya gitu. Terus dia tarik lagi selimutnya, dia tidur lagi. Tiba-tiba, bukan selimutnya aja yang ditarik, tapi kakinya ditarik. Set gitu. Begeser dia guys, begeser badannya ke pinggir kasur, bayangkan. Begeser tiba-tiba kayak, hah, ada apa ini? Gitu kayak gitu. Jadi dia panik kan. Tiba-tiba begeser badannya, ada yang megang kakinya, tiba-tiba ditarik, terus dia lihat, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa guys. Gak ada orang, gak ada. Bahkan dia takut kalau makhluk besar itu ternyata masuk ke kamarnya, walau alam dia lihat tuh nggak ada si makhluk besar ini. Ya udah tuh, dia ampe kayak, ya Allah, ini ada apa lagi ya Allah? Ya Allah, bantu aku ya Allah, jauhkan hamba dari godaan-godaan setan terkutuk ya Allah, katanya gitu. Hamba cuma pengen kerja, cuma pengen jadi dokter di sini, cuma pengen bantu orang gitu katanya. Habis itu dia tidur lagi. Kayak sekitar 5 menit gitu, tapi pejaman matanya tuh kayak tidak apa ya, tidak sebenar-benarnya tidur. Dia cuma memejamkan mata aja, tapi dia bisa ngerasain gimana suasana di luar gitu. Dia tidur, tiba-tiba ada yang narik kakinya lagi. Set gitu. Dia buka. Ternyata perawat. Ternyata bidan. Ternyata ada kakak perawat yang datang, ibu perawat. Dia bilang kayak gini, dokter, ada bayi di kamar bayi yang butuh pertolongan. Kayaknya tadi dia nafasnya nggak normal gitu katanya. Nafasnya ada berhenti-berhenti gitu, fasenya panjang gitu. Terus si dokter ini kayak, oh ya udah gitu, ayo. Tapi dia lihat si perawat ini itu kok masuknya nggak ngucapin assalamualaikum. Dan si perawat ini tuh nggak ngucapin kayak nggak sumringah gitu loh. Biasanya kan kalau perawat kalau biasa, dok, tolong bantu dok, ada pasien nih butuh bantuan untuk napasnya gitu katanya, atau misalnya pasien gagal nafas gitu. Biasa kan kayak gitu, panik ya. Tapi enggak, ini biasa aja, dan dia udah ada di dalam, dia udah kayak di posisi kakinya si dokter ini. Kan aneh ya. Tapi si dokter ini mencoba membuang pikiran-pikiran negatif dari dalam pikirannya. Otomatis dia keluar bareng si perawat ini. Si perawat ini keluar duluan, dia mengikuti dari belakang. Si perawat ini cuma diam aja, maksudnya tuh di lorong itu berjalan, itu diam aja si perawat ini, kayak diam. Dia buka pintu kamar bayi ya. Kemudian si dokter ini juga masuk ke kamar bayi. Dia lihatlah bayi ini, oh ternyata memang ada gangguan nih, butuh bantuan. Dia kira si perawat ini akan ngebantu dia. Ternyata si perawat ini tuh nggak ngelengos kanan kiri, lurus aja. Pas dia buka pintu kamar bayi kan untuk mempersilahkan si dokter koas ini masuk,
Udah masuk mereka berdua, ditutup sama si dokter, si perawat ini, dia lurus aja, sedangkan si dokter ini kan ke arah ke bayi ya, harusnya kan dia ngikut ke dokter ini buat bantu gitu. Ini enggak, dia lurus aja, dia buka pintu lagi, dia langsung ke lorong ke depan, dia masuk ke dalam kamar perawat. Terus kayak, apa ini? Apa ini? Kok secuek itu gitu loh. Sedangkan ini ada pasien yang lagi gawat darurat, butuh pertolongan, yang mana ini butuh bantuan lebih dari satu orang, lebih dari satu tenaga medis gitu. Dan si dokter koas ini pasti akan butuh bantuan si perawat. Sedangkan dia lanjut aja. Si dokter Denny ini tuh kayak ngerasa, ya udahlah, biar aku bantu aja sendiri, aku bisa insya Allah gitu katanya kan. Memang mungkin kayak gini kali ya, jutek atau cuek gitu perawatnya gitu. Ya udah, dengan rasa yang campur aduk dan juga deg-degan juga karena itu tadi terjadi keanehan-keanehan. Kemudian ini ada gawat darurat juga pada pasiennya di kamar bayi. Ya udah, dia periksa tuh bayi. Ternyata bayinya tuh prematur. Memang ternyata bayinya ini napasnya emang kurang bagus. Dan sesekali dia tuh berhenti napas, kemudian napas lagi. Tapi periode berhenti napasnya ini dia amati kok jadi semakin lama semakin lama berhentinya. Nah, terus dia telepon tuh dokter yang ada, dokter penanggung jawab. Karena kan kalau dokter koas itu kan nggak menjadi DPJP ya, dokter penanggung jawab untuk pasien, tapi dokter spesialis anaknya. Dia telepon tuh konsulen, istilahnya dari kita tuh konsulen. Dia telepon dokternya, dibilang kalau koas ini, dok, ada butuh bantuan dok, ada bayi prematur nih di kamar bayi. Ternyata napasnya kurang baik, kurang bagus gitu. Oke, dibilang sama si dokter spesialis ini, konsulen ini untuk tetap diawasi. Tolong diawasi ya dok, katanya itu dikasih bantuan ventilasi pakai bag and mask katanya gitu. Nah, setiap bayinya itu berhenti napas, itu si dokter ini bantu dia napas pakai ventilasi manual. Nah, problemnya rumah sakit ini tuh memang fasilitasnya kurang memadai ya, kurang expand gitu. Jadi semuanya tuh manual kayak gini. Tapi kalau misalnya di rumah sakit yang lengkap fasilitasnya itu pasti akan pakai alat ventilator gitu yang lebih canggih gitu. Pikiran si dokter Denny ini udah mulai berkecamuk nih. Soalnya kalau bayinya gagal nafas, berarti kan dia harus begging terus nih. Begging terus sampai pagi. Paling enggak tuh sampai orang rame, sampai ada yang bisa bantuin atau ngegantiin gitu ya. Nah, sampai sekarang ini tuh nggak ada tanda-tanda bantuan dari perawat manapun. Dia pun mau ke kamar perawat, itu juga harus lewatin lorong kan. Itu butuh waktu juga, kasihan nanti si bayinya ini nggak tertolong nanti hanya dengan beberapa second untuk memanggil perawat doang. Napas si bayi makin buruk gitu, dia nggak mau, dia tetap aja di situ, dia duduk, dia bantu begging, kemudian saat dia begging itu dia juga ada rasa cemas terhadap, jadi kan kamar bayi ini posisinya tuh kan juga bisa ngelihat ventilasi, ngelihat lorong kamar dokter koas kan. Jadi dia kalau misalnya dia kayak gini, dia nih begging ya, begging. Di sini bayi. Kalau di kiri itu lorong kamarnya tadi. Otomatis dia kayak ada rasa takut gitu loh. Kalau misalnya ada makhluk halus atau miske atau misalnya genderuwo atau apalah gitu, makhluk halus apa gitu misalnya. Tiba-tiba kalau misalnya ada di sana atau mendekati dia, otomatis dia gimana? Dia kan ngebegging, dia sedang menolong orang gitu, menolong bayi. Gak mungkin dia tinggal gitu kan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah, itu dia perasaannya sangat-sangat berkecamuk, pikirannya overthinking. Pokoknya dia tuh kayak ngerasa, ya Allah, aku di situasi yang sangat-sangat teruji, sangat-sangat menguji diriku, menguji keimananku, menguji passionku sebagai dokter, menguji tanggung jawab dan amanahku sebagai dokter. Karena di sisi lain, di sini telah terjadi kejadian aneh yang mana dia bisa lihat bahwasanya ada makhluk yang tadi ditampakkan kepada dirinya, sedangkan di depan ini ada seorang bayi yang butuh pertolongannya sedang melawan panggilan maut gitu istilahnya. Dan pikirannya dokter ini yang penting aku nolong bayi ini, yang penting bayi ini selamat katanya gitu. Nah, dia lihat tuh bergantian, lihat ngawasin bayinya, lihat lorongnya, ngawasin bayinya, lihat lorongnya. Tiap si bayi ini napasnya ada gangguan, dia bantu terus, gitu terus sampai waktu jam 4.30. Nah, jam 4.30 pagi ya. Jadi sekitar dari jam berapa tuh? Jam 1 malam dia dibangunin sampai jam 4.30, ada 4,5 jam dia di sana dan terdengar azan subuh.
Dan alhamdulillah ternyata si dedemit ini ataupun hantu-hantu itu atau makhluk halus itu tidak muncul selama 4,5 jam itu. Nah, syukur alhamdulillah memasuki subuh, alhamdulillah juga ternyata pengawasannya ini nggak sia-sia. Bayi ini nafasnya semakin baik, semakin bagus, dan dia akhirnya kayak dan perawat-perawat juga akhirnya datang ke kamar bayi kan, karena udah pada bangun juga untuk sholat subuh. Nah, habis itu dia tuh tetap diam karena dia kayak sebenarnya kan dia agak mengeluh nih tentang si perawat yang tadi malam nggak ngebantuin dia langsung masuk kamar aja gitu. Habis itu dia masuk kamar, dia sholat subuh, dia berwudu, dia sholat subuh, dia berdoa, dan alhamdulillah udah mulai terang nih situasi. Nah, setelah kejadian itu, sejak dia mengalami pengalaman yang cukup di luar nalarnya saat malam itu, dia merasa kayak gak usah takut lagi karena ini namanya juga tugas di rumah sakit gitu. Dan juga lagi jaga kita niat baik untuk nolong pasien dan walaupun ke lorong-lorong itu gelap di dini hari udah nggak takut-takut lagi karena dia tahu makhluk halus itu ternyata punya apa ya peri kemanusiaan juga. Soalnya di jam 1 sampai 4.30 tadi itu kan dia nggak diganggu gitu loh. Dia nggak ditampakkan apa-apa. Bener-bener dibiarkan fokus untuk menangani si bayi ini gitu, mengawasi si bayi ini agar tetap selamat gitu. Dan ya juga sih, bagus ya ternyata kayak hantunya tuh nggak ngegangguin gitu ternyata. Nah, habis itu si dokter ini tuh kayak kan biasanya tuh shift malam itu kan sampai jam 8 pagi ya. Nah, jam 8 pagi dia pulang gitu. Pas jam 8 pagi dia mau pulang ini, lapor ke perawat gitu. Dia mau pulang juga, perawat ini juga mau pulang gitu, bareng-barengan gitu. Nah, dia tuh kayak ngobrol gitu loh ke perawat A ini gitu. Dia ngeliat kalau misalnya tuh perawat A ini yang ngebangunin dia tadi malam gitu. Dia lihat banget wajahnya tuh ya perawat A ini gitu. Dia tanya, tadi malam makasih ya Mbak Perawat katanya gitu. Udah bangunin saya di kamar koas soalnya saya udah ketiduran tadi malam. Kalau enggak itu saya nggak tahu kalau misalnya bayinya itu butuh pengawasan, katanya itu butuh pertolongan. Kalian tahu? Ini plot twist-nya. Ternyata si perawat ini dia tiba-tiba kayak, gimana dok? Katanya gitu. Iya, saya makasih banyak sama Mbak karena udah nolongin saya tadi malam, udah ngebangunin saya gitu masuk ke kamar. Katanya, perasaan saya nggak kemana-mana deh tadi malam dok. Katanya gitu. Katanya gitu guys. Tiba-tiba si dokter Denny itu ya Allah ini merinding banget. Masa sih? Masa sih Mbak? Tadi malam Mbak loh bangunin saya, narik kaki saya dari tidur di atas kasur, terus bantuin saya untuk pengawasan ke bayinya. Cuman ya Mbak langsung aja ke kamar gitu. Saya minta tolong juga segan gitu karena saya juga koas kan baru di sini katanya gitu. Terus kata Mbaknya ini, sumpah Mas, sumpah demi Allah, saya nggak bangun tadi malam. Saya benar-benar tidur nyenyak. Saya aja kaget kalau misalnya pagi-pagi Mas dokter udah ada di sana, katanya gitu. Oh ya gitu ya Mbak? Iya, saya nggak lihat, nggak bangun sama sekali. Saya benar-benar tidur dan teman-teman yang lain juga kayaknya pada tidur pulas juga, katanya gitu. Oh gitu ya Mbak? Katanya gitu. Terus dia kayak aneh sendiri. Terus tadi malam itu siapa Mbak? Katanya gitu. Terus yang lain-lain itu mbak-mbak yang lain, mbak-mbak perawat yang lain tuh denger kan. Dia bilang, ada apa nih, ada apa ini? Ini tadi malam dikirain sama mas dokter, aku tuh ngebangunin mas dokternya untuk pengawasan bayi yang tadi gangguan nafas, katanya gitu. Padahal kita tadi malam gak ada yang bangun loh, kita tidur semua, pules. Bahkan pagi-pagi tuh kaget kalau misalnya mas dokter ini udah ngebegging si bayi itu, katanya gitu. Kayak tiba-tiba hening dan tiba-tiba nyeletuk nih si perawat lainnya. Dia bilang, udah mas dokter itu nggak apa-apa, berarti itu malaikat, katanya gitu. Itu udah nolongin kita untuk ngawasin bayinya, berarti memang niatnya baik untuk ngelindungi si bayi ini, katanya gitu. Tapi di situ dia juga merinding karena hal ini pertama kali dia rasakan dan dia benar-benar ngelihat itu tuh perawat A gitu loh. Itu wajah perawat A yang ngebangunin dia, megang kakinya, ngenarik kakinya, dan ngobrol ke dia untuk bisa nolong si bayi ini dan ngawasin si bayi ini karena dia gangguan nafas. Bayangkan, dia pulang terus dia kayak tau lah kayak melayang gitu loh badannya, kayak apa yang terjadi tadi malam ya Allah katanya gitu.
dan itu di luar prasangkanya, dan dari situ dia dapat pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dari dia pertama kali 2 hari pertama dia koas. Nah, ini pesan-pesan ya untuk kalian, kalau kalau misalnya memang kalau kita memang niat untuk membantu orang lain, dan juga apalagi seorang dokter ya, itu membantu orang yang sakit, memang pasti insya Allah, Allah itu akan melindungi kita. Allah itu akan memberi jalan. Allah itu akan melancarkan aksi kita ataupun tindakan kita ke pasien. Bahkan makhluk halus itu juga nggak akan ganggu gitu loh. Bahkan dia akan nolong malahan untuk membangunkan kita kalau kita ketiduran. Ya seperti dokter Denny tadi dibangunin sama makhluk halus berarti kan. Bukan sama manusia, si perawat A itu bukan gitu. Berarti dia baik gitu, berarti jin baik istilahnya. Ini jika ada nakes, dokter, perawat bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya, termasuk sejawat lainnya yang lagi nonton video ini, kalau misalnya mengalami hal-hal horor juga yang lain, bisa dikirim ke email saya yang di bawah ini atau di DM ke Instagram. Bisa juga nanti akan saya ceritakan di video-video berikutnya. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan di cerita kali ini. Pokoknya teman-teman jaga diri, jaga iman, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Salam sejawat buat semuanya dan baik-baik aja untuk semuanya. Oke? Assalamualaikum.